Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ketua jaringan, para pelatih, para bapak, para ibu sekalian, anggota Mahatma yang berbahagia. Rasa syukur adalah kata yang tepat yang kita semua sampaikan pada hari ini. Betapa tidak, ini anugerah dari Allah. Di Mahatma kita diajarkan tentang filosofi silaturahim. Jadi bergerak kemanapun, melangkah kemanapun, kalau kita niatnya silaturahim, itu investasinya luar biasa. Jadi berapapun uang yang ibu habiskan di jalan untuk beli bensin, berapapun energi yang dikeluarkan bapak ibu pada saat perjalanan ke sini, akan diganti oleh Allah karena niat kita adalah silaturahim. Saya sering mengungkapkan berkali-kali, silaturahim itu, silakan Pak, silakan. Ya, silakan ibu-ibu yang baru datang, monggo bergabung. Ya, silakan Ibu. WA berhalangan. Para calon anggota dewan yang izin nggak bisa hadir, kemudian juga beberapa teman lain ya karena ada kesibukan. Apa-apa kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang berhalangan hadir tetap diberikan kelancaran dalam aktivitasnya. Amin. Baik Bapak Ibu yang baru datang bisa fokus ke sini bergabung ya. Oke. Saya ingin manfaatkan waktu ini mungkin beberapa menit, nggak akan lama. Kita akan banyak latihan fisik hari ini ya. Mudah-mudahan sehat semua. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, jadi silaturahim itu jauh lebih mahal dari berapa miliar pun. Itu prinsip dalam agama. Jadi kalau Bapak pergi ke suatu tempat, niatnya silaturahim, berapapun jarak yang ditempuh, berapapun energi yang dikeluarkan, berapapun waktu yang ditempuh, itu dibayar mahal oleh Allah dalam bentuk jembatan menuju surga. Kata Nabi bilang, kata Nabi ada 4 tiket menuju surga, salah satunya dari 4 itu adalah niat silaturahim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu hari ini punya banyak agenda masing-masing. Ada agenda keluarga, ada agenda mungkin tambahan. Dan termasuk saya hari ini juga ada agenda sampai sore Pak. Tapi saya harus ke sini dulu ya. Karena apa? Di sini ada silaturahim yang nilainya jauh lebih mahal dari berapa miliar pun. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian ya pada hari ini. Karena itu tidak ada alasan untuk mengeluh ya. Tidak ada alasan untuk menggerutu, tidak ada alasan untuk bersedih. Mari kita bahagia semua. Saya tanya Bapak Ibu, bahagia nggak Bapak Ibu? Bahagia. Ikhlas nggak bahagianya? Bahagia itu adalah target tertinggi yang dicari oleh semua manusia. Jadi Allah itu kan zat yang maha bahagia. Zat yang paling super bahagia itu Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia, harus merapat kepada zat yang maha bahagia. Jadi orang yang jauh dari zat yang maha bahagia sulit bisa bahagia. Jadi kata kuncinya apa? Kalau orang ingin bahagia, banyak-banyak merapat dengan zat yang maha bahagia. Caranya apa? Ibadahnya diperbaiki, silaturahimnya diperbaiki, senyum ramahnya dibangun terus, ya. Punya sikap ramah, itu cara-cara untuk merapat kepada zat yang maha bahagia. Kalau orang sudah rapat dengan zat yang maha bahagia, maka terjadi pancaran bahagia dari Allah dan jiwa kita jauh lebih bisa bahagia. Simpulannya, kenapa orang tidak bisa bahagia? Karena jauh dari zat yang maha bahagia. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Tepuk tangan dulu deh. Jangan Ibu ini nyari bahagia. Ya Pak Eri, sehat Pak? Alhamdulillah. Hidup ini nyari bahagia. Ya saya sama istri selalu berjanji, pokoknya jangan menciptakan suasana rumah yang membuat kita tidak bahagia. Iya, umur kita udah 50. Kurang ya Bu, 50-nya Bu.
kurang sekian nggak apa-apa lah ya. Jadi saya bilang kalau usia 50 masih menciptakan rumah yang tidak bahagia, buang energi, waktu kita terbatas. Jadi gimana? Ciptakan bahagia supaya produktif. Ibadahnya produktif, berbuat baiknya produktif, melakukan aktivitas. Karena apa? Suasana bahagia menjadi kata kunci orang bisa melakukan kegiatan. Maka ciptakan di rumah itu suasana bahagia. Ya. Bertengkar boleh nggak sama istri? Nggak boleh. Boleh aja. Nggak boleh ya? Oh. Ibu suka marah nggak sama suami? Hah? Ya kalau manusia agak marah sedikit mungkin ya, tapi sebaiknya kalau udah di atas usia-usia kita ini udahlah nggak usah. Tidak ada masalah selesai dengan kemarahan. Ya, tidak ada masalah bisa selesai dengan kemarahan. Jadi gimana? Gunakan manajemen cinta dan kasih sayang kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Udah, karena saya merasakan betul kalau saya bisa produktif melakukan kegiatan karena kuncinya harus bahagia dulu, Pak. Kalau di rumahnya nggak bahagia, di kantornya nggak bahagia, dimanapun nggak bahagia, pekerjaan bikin sesek, bikin stres, tensinya naik, kolesterolnya naik, gitu ya. Kemudian dan sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah fine, bahagia. Dan yang paling pertama menciptakan orang bahagia adalah suasana di rumah. Ya. Ini pada diem semua, tepuk tangan dulu. Dengar. Saya waktu pertama masuk ini Pak Eri, ya saya ingat betul yang ngajarin saya tepuk tangan tuh Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Rifai MBA, ya, almarhum Allah yarham. Beliau wafat pada saat tahun 2020 ya kalau tidak salah, 2020. Guru kita semua, pendiri Mahatma, perintis Mahatma dan merancang jurus-jurus Mahatma. Yang paling menarik itu saya masuk tahun 2005. 2005 saya masuk di Mahatma. Saya baru selesai kuliah waktu itu, Pak, kuliah S3. Saya bilang, saya dari jenjang akademik tinggi, tapi sama guru saya suruh begini-begini gitu tuh. Terus suruh tepuk tangan nurut aja gitu. Saya berpikir, disitulah belajar saya tentang bagaimana hebatnya rendah hati. Ya. Saya merasakan ilmu saya tinggi, sekolahnya tinggi, mungkin jabatannya juga banyak, organisasinya banyak. Kenapa saya harus tunduk-tunduk, harus tepuk tangan? Disitulah cara Mahatma mengajarkan tentang pentingnya rendah hati. Dan ternyata setelah saya kaji dalam agama, rendah hati itu martabat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang merendahkan dirinya, bukan merendahkan dalam pengertian negatif ya, semakin orang merasa rendah hati, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin merasa tinggi, semakin jatuh. Itu rupanya kata kunci yang diajarkan Pak Pembina, ya, bahwa kita harus humble. Dalam bahasa Inggrisnya humble. What the meaning of humble? Humble itu ya rendah hati. Apa itu rendah hati? Ya humble gitu. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya tawadhu. Pernah dengar nggak istilah tawadhu, Pak, Bu? Tawadhu itu rendah hati. Nabi Muhammad itu jaminan masuk surga loh. Orang terbaik, kekasih Allah, manusia terbaik, pasti masuk surganya, tapi beliau rendah hatinya tuh nggak ada tandingannya. Ceritanya Nabi Muhammad itu kan manusia super sibuk di muka bumi, Pak. Saya pernah menceritakan Nabi Muhammad itu panglima perang, seorang guru terbaik, seorang kepala negara, seorang guru yang terbaik, seorang hakim, seorang pebisnis, ada 8 jabatan Nabi. Tapi di tengah-tengah kesibukannya dia selalu membuat ruang khusus untuk selalu datang melaksanakan sholat di waktu subuh di masjid. Nah, setiap hari di Masjid Nabawi itu Nabi Muhammad selalu datang paling awal. Tapi suatu ketika tiba-tiba Nabi terlambat. Mungkin karena ada pekerjaan malam ngelembur, dan ngelemburnya Nabi berbeda dengan kita. Beliau kan ahli strategi perang. Kalau ngajarin prajurit perang mau tempur tuh malamnya dia melakukan strategi, ya, mengajarkan tentang manajemen perang dan seterusnya. Singkat cerita, Nabi Muhammad terlambat. Nah, pada saat terlambat, itu di masjid udah kumpul para sahabat Nabi mau sholat, Pak. Nabi Muhammad yang biasanya jadi imam kok nggak terlihat. Akhirnya Bilal yang waktu itu sebagai tukang azan bertanya, kemana Rasulullah? Nah, Bilal itu kemudian menjemput Nabi tuh keluar dari masjid, karena rumah Nabi dekat dengan masjid, diketuk pintunya, Assalamualaikum.
Begitu dibentuk, jawab Nabi di dalam ruangan itu, Waalaikumsalam. Alangkah terkejutnya Nabi Bilal bin Rabah ketika suara Nabi terdengar serak-serak basah, seperti orang yang tengah menangis. Begitu dibuka oleh Bilal, Rasulullah sedang duduk tafakur. Manusia terbaik di muka bumi sedang duduk tafakur di atas sajadahnya. Lalu apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau datang lebih awal. Hari ini agak terlambat. Para sahabat sudah nunggu di masjid. Ada apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, wahai Bilal, tadi malam saya kedatangan tamu. Kalau tamu Nabi Muhammad tengah malam siapa kira-kira Pak? Jibril. Siapa tamu Nabi Muhammad? Tamunya malaikat Jibril Pak. Kalau Bapak Ibu tamu tengah malam siapa biasanya? Utang. Ya? Nagih utang malam-malam? Oh enggak lah. Saya yakin orang Mahatma nggak ada yang terlilit utang kalau di sini, ya. Amin. Di sini. Saya nggak tahu kalau di rumah. Di sini sih nggak mungkin ya. Nah, apa jawaban ini yang menarik dengan tadi, dengan ajaran Mahatma yang paling mendasar, ya. Pada saat Nabi menyampaikan tadi malam ada tamu datang menemui saya, malaikat Jibril, dan menyampaikan satu ayat dalam Quran, pendek ayatnya terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Bunyinya gini, wa min ayatihi bukan ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Itu pendek potongannya ayatnya. Bilal semakin bingung, ya Rasul, apa hubungannya dengan ayat itu? Saya tidak mendengar ada teguran di situ. Kata Nabi Muhammad, wahai Bilal, ayat itu teguran buat saya. Padahal ayat itu Bapak Ibu nggak ada kata-kata teguran di situ. Lalu Nabi menjelaskan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, itu arti dari ayat tadi, pergantian siang, pergantian malam, pergantian waktu, pergantian umur, pergantian pensiun, pergantian jabatan, pergantian hari, itu harus menjadi tanda-tanda bagi orang yang cerdas. Ulul albab itu cerdas. Itu kata Nabi. Lalu apa kaitannya Rasulullah engkau menangis? Tahukah engkau Bilal, usiaku sudah 57 tahun. Tapi di usia yang seperti ini aku takut jangan-jangan ketika nanti mati aku tidak punya bekal apa-apa. Bapak Ibu bayangkan, seorang manusia terbaik yang amalnya paling hebat, amalnya paling luar biasa, tapi tetap mengaku dirinya nggak punya bekal apa-apa. Jadi menangis dari tengah malam sampai subuh kesiangan itu ternyata Nabi bertobat dan beristighfar seolah-olah punya dosa. Subhanallah Pak. Ya, itu yang kemudian Nabi menangis sehingga kemudian terlambat. Apa yang bisa kita ambil? 2 poin. Poin pertama apa? Nabi penghuni surga tapi tidak pernah mengaku dirinya orang hebat. Dia tetap rendah hati. Dia tidak memiliki apa-apa. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengajarkan rendah hati pada diri kita, didik hati kita, caranya begini. Ketika kita punya kebaikan di masa lalu kepada siapapun, lupakanlah kebaikan-kebaikan kita. Tapi ketika ada orang lain berbuat baik walaupun sedikit, ingatlah kebaikan orang lain pada kita sampai akhir hayat. Maknanya apa? Kalau orang selalu mengingat-ingat kebaikan kita di masa lalu, wah itu karena saya, wah itu kalau nggak ada saya, wah itu kalau saya, itu hancur semua amalnya. Ya, ada nggak orang kalau bisa itu karena saya? Ada nggak kira-kira Bu? Nggak ada di sini sih ya? Ada insya Allah nggak ada. Jangan Bu ya. Walaupun Bapak Ibu punya jasa banyak, ya, punya prestasi banyak, sudahlah. Itu semuanya. Makanya ada prinsip yang sering saya ajarkan pada teman-teman pemuda, mahasiswa, itu ya, para orang-orang yang lagi berkarir. Saya bilang, kalau Anda ingin menjadi orang hebat, katakan, pada saat Anda sukses, katakan dengan jujur, kesuksesan saya ini berkat doa dan dukungan orang lain pada saya. Saya tidak punya apa-apa. Tapi ketika gagal, katakan dengan jujur, kegagalan ini sepenuhnya kesalahan saya. Dan saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Ini namanya orang hebat. Kalau kita tidak berhasil, yang terjadi kan kadang-kadang suka nyalain siapa? Orang lain. Jangan pernah kita mengecam orang lain gara-gara kesalahan kita. Walaupun memang hakikatnya ada orang lain itu andilnya salah. Tapi kita kan sedang mendidik jiwa kita menjadi orang yang rendah hati. Siap menjadi orang rendah hati nggak Bu? Siap ya? Kemarin itu di CSB itu ya Bu ya, ada ibu-ibu banyak itu yang hadir. Setiap hari Sabtu saya ngisi kajian di masjid CSB itu.
Nah, salah satu tema yang saya ungkapkan adalah Bapak Ibu, ngaji sudah sekian tahun, mari kita yang penting bagaimana mengamalkannya. Kayaknya saya buang energi kalau Bapak Ibu ngaji dengan saya setiap minggu, tapi hasil ngajinya nggak dipakai. Ya. Salah satu yang diajarkan kemarin adalah mari kita menggunakan pakaian rendah hati. Dimanapun, kapanpun, dalam posisi apapun, jabatan apapun, maka tetap dia rendah hati. Cuman ini memang berat. Nah, itu yang pertama kali saya terkesan dengan Mahatma, Pak. Oh, yang namanya di kampus, apalagi kuliahnya di S3, paling gagah, Pak, ya kan? Kemudian paling kalau diskusi paling luar biasa. Begitu masuk Mahatma, ternyata semua apa yang saya sampaikan itu gagal. Karena apa? Mental arogan dan kesombongan saya sudah menghancurkan semua kebaikan kita. Nah, itu yang pertama kali membuat saya menjadi sangat simpati kepada Mahatma karena guru kita. Ada yang belum bertemu dengan guru kita almarhum? Ada Bapak Ibu? Belum ya? Oh, banyak ya? Ya, beliau ini luar biasa, Pak, ya. Beliau doktor, Pak Eri. Manajemen doktornya, tapi penguasaannya terhadap akses kitab kuning dan keagamaan itu yang membuat saya luar biasa. Saya belajar agama sampai puluhan tahun, Pak. Butuh waktu. Tapi beliau lulusan manajemen tapi menguasai betul. Kenapa? Rupanya ada transfer ilmu. Kalau orang hatinya bersih, senyumnya ramah, pikirannya baik, jernih, ibadahnya dijaga, puasanya terjaga, ngomong pada orangnya baik, itu bersih pikirannya dan dia berpotensi akan mendapatkan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan milladun. Milladun itu kalau orang Jawa bilangnya ilmu laduni ya. Padahal yang dimaksud ladun itu artinya ilmu ladun di sisi Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu milladun, ya. Nah, kemudian orang mengatakan, apa? Mungkinkah orang tanpa belajar jadi pinter? Banyak. Siapa? Para wali, para nabi itu nggak pesantren. Para wali juga nggak pesantren, tapi ilmunya luar biasa. Kenapa? Ada transformasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru kita mengajarkan, yang pertama kali mengajarkan kepada saya tahun 2005 adalah rendah hatimu dijaga. Dan beliau kan tahu membaca orang, ya, membaca orang. Di Majelis Ulama itu saya kebetulan jadi pengurus juga, Pak, ketua bidang fatwa. Dulu sebelum masuk Mahatma, ya karena saya banyak baca buku, banyak kitab, kalau seminar, kalau diskusi merasa paling hebat, Pak, ilmunya. Begitu masuk Mahatma dipangkas semua, tidak ada manfaatnya semua. Jadi gimana? Rendah hati. Siap rendah hati, Pak? Siap. Rendah hati. Nah, saya yang terakhir saya ingin menyampaikan 3 pesan dari Nabi. Ini yang penting. Kata Nabi SAW, inna ummahatil khotoya mimbani Adam salasun. Ada 3 induk kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia. Jadi induk kesalahan itu terdapat 3 faktor. Kalau 3 faktor ini dimiliki oleh manusia, maka berpotensi dia akan melakukan kerusakan dan keburukan di muka bumi ini. Nah, mari kita hindari. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-kibru, bahasa Arab. Nah, kaitannya dengan tadi ilmu Mahatma yang pertama, al-kibru itu artinya arogansi, Pak. Sombong. Jadi induk kesalahan terbesar yang dilakukan oleh manusia yang akan berdampak pada kesalahan-kesalahan lain adalah punya sifat arogansi. Dulu ada namanya iblis. Iblis itu sebelum berubah namanya iblis, namanya Azazil. Azazil itu makhluk paling taat. Ratusan tahun dia mengabdi sama Allah. Totalitas, loyalitasnya sama Allah luar biasa. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada malaikat di surga untuk sujud kepada Nabi Adam, termasuk Azazil. Semua malaikat sujud, tapi Azazil nggak mau tunduk. Apa alasannya? Wahai Allah, saya lebih senior daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api. Kau ciptakan aku lebih awal dari Adam. Dan aku lebih tua dan lebih senior. Saya tidak mau tunduk kepada Adam. Allah marah. Pertama kali Allah marah kepada makhluknya, itu pada saat Azazil menyatakan saya lebih senior daripada Adam. Apa kata Allah? Keluar kamu dari surga. Ihbitu, kata Allah. Keluar dari surga. Diusir dengan hina. Makhluk yang paling taat, yang paling loyal, yang paling banyak ibadahnya menjadi terhina gara-gara apa, Pak? Sombong. Sombong itu.
Jadi terusirnya iblis dari surga itu karena kesombongan. Makanya mohon maaf, dalam sejarah orang sombong itu nggak akan lama. Fir'aun kenapa ditenggelamkan dalam laut? Sombong. Qarun orang kaya raya kenapa dihancurkan oleh Allah? Kenapa? Sombong. Ya. Kemudian kaum Ad dan kaum Samud yang berhasil membangun peradaban, arsiteknya untuk membangun gedung-gedung dengan menggunakan batu pada masa sebelum Masehi, itu hebat itu. Kaum Samud dan kaum Ad. Tapi kemudian dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena sombong. Banyak sejarah membuktikan orang-orang sombong itu akan tumbang. Makanya kata Nabi, salah satu induk kesalahan manusia pertama yang membuat kesalahan berikutnya adalah manusia bersikap sombong. Oleh karena itu Bapak Ibu, ajaran terpenting dari Mahatma itu adalah rendah hati. Oh, saya kan pelatih sudah. Pak Pandi pelatih apa jabatannya? Dewan pelatih. Oh, saya kan udah dewan pelatih, lebih senior daripada asisten pelatih. Biasa aja Pak Pandi, ya. Walaupun Pak Aceng baru dewan pelatih juga ya. Dewan pelatih ya, dewan pelatih. Yang dewan pelatih tetap makin rendah hati kepada asisten pelatih. Ya, yang pelatih media tetap rendah hati pada asisten pelatih. Yang asisten pelatih tetap rendah hati pada anggota. Yang anggota tetap rendah hati pada sesama. Ini iklim yang dibangun oleh guru kita almarhum. Tetap rendah hati. Dan kata kuncinya, keberhasilan Mahatma bukan jurusnya hebat, Pak. Jurus bisa diperbaiki, Pak. Tapi ketika naik tingkat, naik jurus, mental dan spiritualnya jauh lebih baik. Makin tinggi jabatan pelatihnya, makin rendah hati. Ini selamat, ini ada pelatih-pelatih baru ya Pak Jaka. Udah lama ya, Pak Dudung pelatih senior nih ya. Luar biasa, ini juga satu generasi dengan saya nih. Tahun berapa Pak Dudung? 2005 ya? 2005 ya. Tapi tetap rendah hati. Karena yang diajarkan Mahatma gitu. Saya punya ini Pak, di Negla dulu tuh. Jadi pada saat saya presentasi mengenalkan Mahatma, dia punya ilmu hitam si anggota ini, ya. Pertanyaannya menarik. Pak, sebelum kita latihan saya mau nanya nih. Kan baru dikenalkan tentang Mahatma. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Sebelum saya tahu ilmu Bapak, saya ingin mengetes kemampuan Bapak dalam ilmu ini. Kalau orang ditantang begitu gimana Pak? Pasti orang yang emosinya tidak terawat dengan baik akan marah ya, akan dilawan juga. Tapi saya belajar dari Mahatma, jangan marah. Dipancing, ditantang tentang ilmu, jangan marah. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Boleh Bapak mencoba ilmu saya, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Pak? Bapak masuk dengan Mahatma dulu, latihan dengan saya, baru Bapak menantang ilmu saya. Itu syaratnya. Kalau cuman latihan belum jadi anggota Mahatma nggak bisa menantang. Jadi gimana caranya? Masuk dulu jadi anggota Mahatma, nanti boleh menantang saya. Kalau orang sudah jadi anggota Mahatma kan diajarkan tidak boleh melawan guru kan Pak? Iya kan? Akhirnya dia merasakan hari demi hari saya sampaikan tentang kehebatan seseorang. Orang yang tadinya sangat preman dan punya kemampuan ilmu segala macam menjadi orang yang sangat rendah hati Pak. Saya ingat betul tuh tahun 2007-an lah, 2008. Dan banyak tuh pengalaman teman-teman kita yang di kota itu kan banyak. Radar itu semuanya anggota Mahatma Pak. Apa itu pengurus radar Cirebon, kemudian Bank Pasar Pak, itu semuanya dari manajernya sampai ke bawahnya itu saya melatih di situ juga ya. Kemudian beberapa tempat lah. Dulu zaman almarhum Pak Dedi juga itu anggota Mahatma Pak. Cuman saya punya cerita menarik dengan Pak Dedi itu. Jadi dikumpul sekitar ada tahun berapa itu Bu Neng? 2007 ya, di lapangan Ranggajati Pak, semua anggota Mahatma hadir, masih banyak penuh malah nggak muat. Kita menobatkan Pak Dedi sebagai anggota kehormatan, sebagai anggota Mahatma. Dan biasanya saya nggak ngecek lagi pada saat pemberian kehormatan itu kan dipakaikan kaos Pak, ya kaos. Jadi kaosnya dilipat. Panitianya rupanya nggak ngecek lagi, rupanya kaos yang digunakan untuk Pak Bupati ini kaosnya kaos untuk perempuan Pak. Saya nggak tahu kesalahan siapa itu ya. Waktu itu kepala puskesmas yang di Pamengkang tuh Pak, yang ibu-ibu itu siapa namanya? Mungkin Pak Eri kenal. Itu anggota Mahatma juga ya, yang menyerahkan beliau. Cuman teman-teman kita di pelatih nggak ngecek kalau bajunya itu baju lengan panjang untuk perempuan. Cuman karena Pak Bupati sudah buka baju kan, ya harus dibuka, harus dipakai kan? Dipakai Pak kan. Tapi kanan kiri teman-teman pada ketawa semua.
Mudah-mudahan Pak Bupati nggak ngerti bahwa itu bajunya untuk perempuan. Itu kenangan menarik itu pada saat 2007 ya, ketika di lapangan Ranggajati yang sekarang sudah di lapangan sepak bola ya, bola ya. Nah, kembali ke tadi Pak. Jadi yang pertama, induk kesalahan manusia adalah arogansi. Yang kedua apa? Yang kedua kata Nabi, induk kesalahan manusia adalah al-hasadu. Siapa yang tahu arti hasadu? Hasud merusak. Gak seneng kalau ada orang lain ada prestasinya. Oh, itu rusak. Barang siapa yang memelihara rasa dendam dan gak senang ketika orang lain senang, dia sesungguhnya sedang memupuk penderitaan paling mengerikan di dalam dirinya. Jadi kalau bapak menyimpan, ibu-ibu menyimpan rasa dengki kepada orang, iri hati pada orang, itu hakikatnya sedang memupuk penderitaan diri sendiri. Menderita dia gak bisa bahagia. Kenapa? Karena ketika melihat orang lain senang, dia ikut menderita. Jadi gimana dong? Pada saat ada orang lain bahagia, kita pun ikut bahagia. Hati kita lepas. Ya, saya dengar Pak Pandi tahun depan mobilnya baru ya Pak ya? Pajero apa ya? Di atas Pajero ya. Jadi ketika kita melihat teman kita mobilnya baru, orang yang hatinya sehat akan mengatakan Alhamdulillah teman saya mobilnya baru, mudah-mudahan berkah. Tapi kalau hati kita sudah kena penyakit, itu ada orang lain mobilnya baru, tetangga mobilnya baru, dia akan mengatakan paling juga oleh utang gitu kan. Gak enak. Itu menderita Bu, menderita. Jadi Ibu, saya nanya ibu-ibu di rumah punya tetangga nggak? Punya ya. Kalau misalnya suatu pagi ya suatu saat membuka rumah, keluar dari rumah tiba-tiba ada tetangga beli mobil baru, kira-kira apa ucapan yang dilakukan oleh Ibu? Alhamdulillah selamat ya mobilnya baru, mudah-mudahan berkah, syukur-syukur saya nanti bisa numpang gitu. Ya, surat gitu ya, sawer. Nah itu sehat. Tapi ada Bu ya, di komplek dimanapun kalau ada orang lain punya mobil baru dia, ya itu tadi sirik. Oh paling juga oleh utang gitu tuh ya. Gak enak dia menderita karena orang lain bahagia. Begitu juga Bapak Ibu ya, di kantor tuh banyak ya. Tidak hanya di kantor, di kampus Pak, di kampus banyak kalau ada orang lain jabatannya naik, kita nggak enak. Alhamdulillah selamatnya kamu punya pejabat, mudah-mudahan berkah. Kitanya nyaman, dia juga nyaman, Allah juga menyayangi kita. Tapi kalau kita dengki, Masya Allah Pak, menderita kita. Ya, menderita. Makanya saya bersyukur kemarin banyak ketemu dengan para pensiunan Pak. Ya, termasuk Pak Eri juga pensiunan. Biasanya ada penyakit yang kurang bagus namanya post power syndrome. Pernah dengar nggak? Post power syndrome itu semacam singkong yang diparut gitu ya. Post power syndrome itu orang yang begitu pensiun sudah apa ya, tidak siap menerima karena biasanya dia di kantor ngatur, tapi banyak orang-orang yang diajarkan kerendahan hati begitu pensiun tambah bahagia Pak. Ya kenapa? Alhamdulillah saya diberikan umur sampai saya selesai seperti ini. Kemarin kalau nggak salah di Indogria juga banyak yang pensiun ya Pak ya. Ya ada kajian orang-orang yang dari Indosemen, yang dari apa pensiun, tapi tetap wajahnya bahagia. Kenapa? Karena diajarkan tentang pentingnya jangan melakukan hasud pada orang lain. Siap nggak Bu? Siap. Siap Bu ya? Bapak-bapak siap nggak? Siap. Yang biasanya iri dengki itu bapak-bapak atau ibu-ibu sih? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dua-duanya ya? Sangat. Begitu jaringan Pak Pandi berkembang ya Pak Acengnya, karena Pak Aceng udah terdidik rendah hati, alhamdulillah jaringan Pak Pandi luar biasa, saya ikut senang. Itu namanya pelatih yang rendah hati. Tapi kalau misalnya ada pelatih yang tidak terdidik dengan baik karena jarang ikut latihan keagamaan, ya begitu ada jaringan lain berkembang, iri hati. Nah ini salah. Bukan itu di Mahatma. Kita saling bahagia ketika ada orang lain mendapatkan bahagia. Mari Bapak Ibu kita bahagia. Jadi ciri orang hatinya sehat tuh gampang. Pokoknya kalau ngelihat orang lain senang dia bahagia, sehat. Kalau ada orang lain senang lalu kita nggak senang, itu berarti hati kita tidak sehat. Yang kedua apa tadi Pak? Hasud. Yang terakhir ya, induk dari segala kesalahan adalah al-hirsu.
Hirsu itu kalau bahasa kerennya hedonisme. Hedonisme itu kalau bahasa Arabnya al-hirsu. Al-hirsu itu kalau bahasa Indonesianya serakah. Ya, serakah. Jadi kalau kita serakah, tidak terkontrol, maka itu induk dari segala kesalahan manusia. Itu kata Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis. Jadi saya senangnya begitu di Mahatma itu sejak dulu dari mulai almarhum mengajarkan kepada kita, kalau ngaji sudah banyak Bu, ya. Saya baca kitab di mana-mana sebelum bergabung dengan Mahatma sudah baca kitab, tetapi teori mempraktekkannya dengan efektif ketika saya bergabung dengan Pak Mahatma ini, ya, Pak Ahmad Rifai, guru kita semua, mengajarkan tentang rendah hati, tentang nggak boleh dendam, tentang senyum ramah. Makanya saya ketika diminta bicara di depan anggota Mahatma di Jakarta, apa kuncinya? Ya, waktu almarhum wafat, ya, saya diminta bicara di depan anggota Mahatma seluruh Indonesia, para guru besar, ya. Kuncinya mari kita warisi guru kita Mahatma, jangan suka iri hati pada orang lain. Jangan suka sombong pada orang lain. Jangan suka rakus kepada orang lain. Karena kalau itu dibangun dengan baik, insya Allah kita akan menjadi tetap bahagia. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini baru tahun baru ini baru kali ini ya latihan keluar kota ya. Biasanya ya mudah-mudahan nanti ada agenda, katanya mau ke Bali Pak. Iya. Apa? Pensiun? Talangan Pak, talangan. Kan saya sudah bilang kalau ada yang mau ikut ke Bali, yang anggotanya dananya belum ada, saya punya lembaga keuangan mikro, ya. Termasuk yang umroh kemarin kan disetalangin, ya. Ada yang mau umroh ikut gabung dengan saya punya lembaga keuangan namanya BMT, ya. Silakan ajukan pembiayaan, nanti kita bantu, tapi bayarnya ngangsur, ya. Kira-kira bayarnya macet nggak Pak? Enggak lah ya, ibu-ibu orang-orang baik semua, ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya iya jadi seperti rencana di Subang kemarin kan sudah didiskusikan ya. Di